channel YouTube aku. Karena nama aku Afifa. Untuk kalian yang udah subscribe channel ini, thank you so much. Jadi hari ini aku mau kasih tahu kalian buku apa yang aku pakai untuk belajar UTBK kemarin. Sebelumnya aku minta maaf kalau misalnya nanti banyak suara-suara kayak suara motor, suara orang ngomong, atau suara kucing, dan suara sebagainya. Karena ya aku di sekitaran rumah tetangga, ada tetangga kan, jadi harap maklum ya. Jadi aku kemarin itu pakai buku wangsit nih, pakai buku wangsit yang ini. Aku mau kasih tahu kalian gimana sih isi wangsit ini dan apa aja soal-soalnya dan sub-sub babnya, biar kalian tahu dan bisa kalian bandingin dengan buku-buku UTBK yang lain kayak The King dan lain sebagainya. Jadi aku akan bahas wangsit ini hari ini. Mau kasih tahu dulu kalau buku wangsit ini itu ada matematika untuk sosum, sejarah, geografi, sosiologi, sama ekonomi. Kami bisa lihat di sini tuh. Tapi kemarin waktu aku UTBK itu nggak ada matematikanya, jadi benar-benar cuma sosiologi, ekonomi, geografi, sama sejarah. Jadi nggak ada matematika. Tapi di sini ada untuk matematika. Terus di wangsit juga kalian akan dapat rumus sakti yang kayak gini, rumus sakti seperti ini. Nah, tapi karena aku nggak ada waktu sosum matematika, jadi aku nggak pakai rumus sakti ini. Tapi ini lengkap kok, dia ada bab integral, terus ada apa lagi ya, suku yang gitu, terus ada kalau nggak salah itu ada statistika, pokoknya yang berhubungan sama matematika dasar ya. Nah, untuk soal UTBK sendiri itu dia ada 3 macam. Kalau di buku ini ada 3 macam. Yang pertama ada petunjuk pengerjaan soal gitu di sini. Aku akan baca ini ya. Petunjuk pertama itu modalnya itu pilihan ganda. Jadi pilihan ganda itu ya jawabannya cuma satu, misalnya jawabannya A ya A gitu. Terus yang petunjuk yang kedua itu ada sebab akibat. Jadi dia misalnya ada soal tuh, dia masih pernyataan, terus di bawahnya sebab. Nah itu di pilihannya itu nanti kalian jawabnya misalnya pernyataannya benar dan sebabnya salah gitu, atau pernyataannya benar dan sebabnya benar gitu. Terus petunjuk yang C itu dengan 4 pernyataan. Jadi ya misalnya kalian akan dikasih soal dengan pilihan 1, 2, 3, dan 4. Nah, di antara 1, 2, 3, 4 itu yang mana termasuk jawaban, misalnya A, 1, 2, dan 3, atau B, 2, dan 4, atau E, semuanya salah gitu. Aku akan masuk ke bab, aku mau buka bab atau pelajaran sosiologi. Kita coba masuk ke sosiologi. Nih, aku udah masuk ke sosiologinya. Nih ya, sosiologi. Di sini itu banyak ini ya, bab dari kelas 10 sampai kelas 12. Di sini ada daftar isinya. Kamu bisa lihat di sini ada daftar isinya dari bab 1 sampai bab 12, dari interaksi sosial sampai penelitian sosial. Terus di bawahnya itu ada tryout untuk UTBK-nya, simulasinya gitu. Setiap bab itu ada paket soalnya. Jadi sudah kalian baca rangkuman materinya, kalian akan dikasih soal di sini ya. Aku akan buka bab interaksi sosial. Nanti aku akan taruh di sini ringkasan materi dari interaksi sosial, bisa kalian baca di sini nanti sekilas ya. Di sini ada tindakan sosial, terus ada konteks sosial, ada komunikasi sosial, ada kelompok sosial, ada proses asimilasi dan akulturasi, dan kita masuk ke paket soalnya. Jadi paket soalnya tuh bentuknya kayak gini, ya pakai soal biasa sih sebenarnya. Jadi kita masuk ya, aku akan coba pakai model pertanyaan yang A, yang pertama, yang jawabannya cuma satu. Oke, di sini aku akan taruh soalnya di sini ya. Nanti akan ada soal di sini. Sikap yang menyebabkan terjadinya kecintaan yang mendalam terhadap suatu kelompok sosial sehingga menimbulkan permusuhan atau kebencian pada kelompok sosial yang lainnya adalah. Nah, ini pertanyaan ini cuma ada satu jawaban yang benar. Menurut kalian apa? Coba kalian baca dulu ya. Nah, kalau dibaca, jawabannya itu adalah yang E. Kenapa yang E? Jawaban yang itu adalah in group dan out group kan? Nah, kenapa itu? Karena out group, karena biasanya orang yang cinta banget sama kelompok sosialnya itu akan menganggap kelompok sosialnya itu yang terbaik gitu loh.
yang terbaik, yang pokoknya yang paling unggul. Dia melihat kelompok lain itu kayak banyak kurangnya gitu, kayak dia melebih-lebihkan kelompok, bukan melebih-lebihkan sih, lebih ke kayak dia pengen kelompoknya itu yang terbaik, jadi dia menganggap kelompok yang lain itu tuh buruk gitu, nggak bagus sebagus kelompok dia. Nah sebaliknya pun kelompok yang dia bilang buruk tadi juga menganggap kelompok dia itu juga buruk gitu loh, dan kelompok yang buruk itu adalah kelompok yang baik. Jadi kayak merasa mereka itu merasa kelompok mereka yang terbaik gitu. Setiap kelompok itu namanya in-group dan out-group. Nah, kita masuk ke soal yang lain. Aku akan taruh soalnya di sini. Komunitas hobi di perkotaan, misalnya komunitas motor gede, sepeda, skateboard, dan mobil antik terbentuk berdasarkan ciri. Yang ini aku yakin kalian pasti bisa jawab tanpa harus mikir. Yang pasti adalah jawabannya sosial, karena ya motor gede kan, misalnya motor gede kan, atau komunitas sepeda tuh kan, itu nggak, biasanya mereka itu nggak dari kota yang sama atau dari suku yang sama, dari agama yang sama, pasti mereka tuh berbaur kan, menciptakan suatu kelompok kelompok sepeda yang diberi nama apa, misalnya kelompok sepeda A atau kelompok sepeda B gitu. Berarti itu berdasarkan ciri sosial. Kalau ekonomi ada lagi, terus kalau misalnya politik ada lagi gitu. Nah kalau tadi kita udah bahas soal yang model A, sekarang kita masuk ke soal yang model B, yaitu sebab dan akibat. Penasaran kan? Aku akan kasih contoh soal. Nah ini adalah contoh soal untuk sebab akibat. Di situ ada asimilasi, itu pernyataannya ya. Asimilasi sebagai proses pembauran dapat terjadi pada kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan vertikal dan horizontal. Terus di situ juga dijelasin kalau sebabnya adalah perbedaan etnik, ras, dan agama yang ada dalam suatu masyarakat dapat menyebabkan disintegrasi sosial dan konflik. Aku akan taruh di sini pilihan ganda dari sebab akibat. Di situ kalian bisa lihat kalau bagian A itu jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Kalau yang B jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang C pernyataan benar dan alasannya salah. Yang D pernyataannya salah dan alasan benar, dan yang E semuanya salah ya. Jadi menurut kalian dari soal ini itu jawaban yang mana yang benar? A, B, C, atau D? Nah, yang B. Kenapa yang B? Untuk alasannya itu benar dan pernyataannya itu benar, tapi tidak saling berhubungan. Asimilasi ya asimilasi, dan disintegrasi ya disintegrasi. Jadi mereka nggak ada hubungan. Munculnya sikap asimilasi itu karena adanya saling menghargai ya, sikap saling menghargai, terus toleransi. Terus kita juga menganggap ada musuh dari luar yang mau masuk ke kelompok kita, terus adanya ini ya unsur kebudayaan. Jadi itu adalah sikap mendorong asimilasi. Sedangkan disintegrasi itu kan pemisahan ya, dia lawan dari integrasi. Integrasi adalah penyatuan, berarti disintegrasi adalah pemisahan atau pembubaran sosial. Benar, biasanya memang perbedaan ras, suku itu menjadi alasan utama kita terjadinya disintegrasi ya. Tapi nggak ada hubungannya sama asimilasi. Jadi ini adalah jawabannya B. Pernyataannya benar, alasan benar, tapi tidak ada hubungan sebab akibat. Nah sekarang aku mau masuk ke bab yang lain dengan contoh soal yang lain juga. Kita belum ke contoh soal yang 1, 2, 3 itu ya. Aku akan pakai bab konflik sosial. Aku akan taruh di sini ringkasan materi dari konflik sosial. Kalian bisa baca di sini. Di situ ada pengertiannya, terus ada kebijakan, terus ada upaya dalam mendukung kebijakan, ada konflik ya. Itu semua ringkasan materi. Jadi kalau ringkasan materi berarti ringkasan itu yang intinya aja. Buku ini emang dia ada ringkasan materinya. Sebelum kalian ke soal dia dikasih dulu, kita dikasih dulu ringkasan materi. Kalau kalian merasa aduh kayaknya kurang dari ringkasan materi ini, kurang membantu aku, kalian bisa buka lagi buku kalian yang kelas 10 atau kelas 11 tergantung dari bab yang kalian baca. Kalian pelajarin dulu semuanya. Nanti kalau kalian udah merasa udah cukup, kalian buka buku ini. Jadi biar kalian connect gitu maksud aku. Kalau nggak connect percuma, kalau belajar tuh nggak connect, karena di sini emang dia ringkasan aja, nggak yang penjabaran semuanya dijabarin, enggak juga, tapi lebih ke inti dari ringkasan materinya, lebih ke inti dari materinya gitu.
Aku akan kasih contoh soal untuk 1, 2, 3 yang ini, dari nomor 5 ini. Kondisi yang tepat untuk menghindari konflik antar suku dan antar identitas keagamaan adalah, coba kalian baca dulu perintahnya di sini dan baca juga pilihan 1, 2, 3-nya. Menurut kalian apa sih jawabannya? Nah, jawabannya itu kalian ingat tadi misalnya yang A itu 1, 2, 3 benar, yang B itu apa gitu ya. Kita aku taruh juga di sini. Nah, udah tahu belum? Pasti udah tahu kan, karena itu soal menurut aku soal basic yang mudah untuk kita isi, karena udah tahu nih kalau kondisi yang tepat untuk menghindari konflik antar suku itu apa gitu. Dari pilihan itu yang paling mencolok dan yang paling tepat hanya yang nomor 4, yaitu toleransi antar kelompok. Jadi jawabannya D. D itu hanya jawaban 4 saja yang benar. Nah, jadi gitu ya kalau untuk soal yang 1, 2, 3. Kalau yang soal akibat tadi yang seperti tadi, dan yang model pilihan ganda yang soal yang kita bahas pertama tadi. Aku akan coba bahas satu soal lagi yang untuk 1, 2, 3 kita masih di konflik sosial ya, masih di sekitaran bab konflik sosial. Aku akan kasih soalnya di sini. Jadi soalnya itu adalah integrasi sosial di Indonesia dapat terwujud melalui banyak cara, misalnya dengan cara mengembangkan. Nah, itu pasti kalian udah tahu kan jawabannya apa. Jadi jawabannya itu adalah B1 dan 3. Jadi bisa kalian lihat kalau kita mau mewujudkan interaksi sosial, yang pertama kita tuh harus nasionalisme, terus adanya kesetaraan unsur budaya. Etnosentrisme itu ini ya dampak buruk, bukan buruk sih, kayak yang hal yang buruk atau sikap yang buruk gitu. Etnosentrisme itu menganggap hanya budayanya yang baik. Jadi dia menganggap budaya orang lain tuh nggak baik, nggak patut untuk dicontoh misalnya gitu. Dan budaya dia yang paling baik itu adalah sikap yang salah kalau menurut aku untuk kita warga negara Indonesia yang budayanya itu banyak, sukunya banyak, rasnya banyak. Jadi jangan sampai kalian seperti itu ya. Oke, sampai sini dulu pembahasan soal UTBK hari ini. Semoga kalian terbantu sama pembahasan yang aku sampaikan. Sebenarnya aku mau bahas lebih lanjut kayak pelajaran geografi sama sejarah gitu dan lain-lain, tapi aku mau durasinya lebih singkat biar kalian gak bosan. Dan ya, semangat untuk adik-adik dan teman-teman yang masih berjuang untuk mendapatkan universitas yang diinginkan untuk UTBK tahun 2022 yang sebentar lagi mendekati ya, sangat mendekati. Kalau menurut aku ini udah hampir banget dekat. Kalau kalian belum ada persiapan, kalian akan keteteran nantinya, akan tergopoh-gopoh gitu loh. Jadi mending disiapin dari sekarang. Dan ya, jangan lupa untuk klik like pada video ini dan subscribe juga channel ini biar aku semangat untuk bikin video yang lainnya, seputaran lainnya. Kalau juga boleh komen di bawah mau dibikin video apa lagi, atau kalau mau bahas ini lagi lebih lanjut kalian boleh komen di bawah. Untuk link pembelian buku Wangsi ini aku akan taruh di bawah juga di link deskripsi. And sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.